Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 5 ciri-ciri tanda orang yang kebal terhadap sihir santet atau segala gangguan jin atau energi negatif, ya, tidak dapat menembus dirinya, rumahnya, atau orang-orang yang ada di sekelilingnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ciri yang pertama, orang yang kebal terhadap sihir atau santet atau tenung dan sejenisnya, orang yang rajin bersyukur atau berterima kasih. Bersyukur kepada siapa? Bersyukur atau berterima kasih kepada dirinya, berterima kasih kepada orang lain, ya. Dan yang ketiga, ya, yang paling utama adalah berterima kasih atau bersyukur kepada Allah selaku zat yang maha menciptakannya dan memberikan nikmat kepada dirinya. Kenapa syukur ini memberikan satu energi yang besar bagi seseorang? Karena apa? Pancaran daripada rasa syukur kita memancarkan vibrasi atau gelombang ke alam semesta terhadap segala pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan apapun itu. Ya, baik berupa satu hal yang memang didambakan oleh orang, ya, berupa karir, jabatan, ataupun harta, dan terlebih-lebih lagi adalah apa yang Allah berikan berupa kehidupan, ya. Nah, orang yang bersyukur, semakin dia banyak bersyukur, maka semakin pula Allah akan menambahkan nikmat kepada dirinya, dan ini janji Allah, ya. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kamu bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Namun sebaliknya, jikalau kamu kufur, engkau ingkar, tidak mau bersyukur, maka siksaku amat pedih. Jadi, orang yang bersyukur, orang yang rajin berterima kasih, baik secara lisan, diikrarkan dalam hati, ataupun orang yang selalu bersyukur, berterima kasih, ya, dengan ungkapan-ungkapan dalam aktivitas kesehariannya, maka ini orang yang insya Allah terhindar atau kebal terhadap sihir santet. Yang kedua, ciri orang yang kebal terhadap sihir santet adalah orang yang senantiasa ikhlas dan pasrah, ya, tawakal kepada apa yang Allah berikan kepada dirinya. Orang yang ikhlas, apapun itu, dia akan selalu menerima, ya, segala perkara-perkara atau takdir atau ketentuan-ketentuan Tuhannya. Dia menerima apapun itu, baik takdir yang dianggap buruk ataupun lebih-lebih takdir yang baik. Nah, orang yang selalu pasrah, ikhlas, menerima, ya, apapun yang dihadapinya, ada apapun yang dialaminya, ya, maka dia ini insya Allah akan terhindar daripada masuknya serangan-serangan sihir santet. Nah, kepasrahan dan keikhlasan itu hanya kita yang tahu dan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ciri orang yang kebal atau tak mampu menembus dirinya berupa sihir santet dan sejenisnya adalah orang yang rajin bersedekah atau bersedekah. Di dalam hadis Nabi SAW menjelaskan bahwasanya sedekah itu memiliki banyak fadilah, ya. Di antaranya adalah menolak bala, menolak musibah, ya, atau menolak bencana yang akan terjadi atau menimpa diri seseorang. Yang kedua, ya, sedekah itu bisa menjadi terapi penyakit-penyakit lahir batin. Jadi saudaraku yang saat ini yang sudah ditakdirkan atau ditentukan oleh Allah telah mengalami penyakit, apapun itu bentuk penyakitnya, baik penyakit lahiriah jasmani yang sampai hari ini belum ada kesembuhan, ataupun penyakit yang sudah terlanjur berupa gangguan jin atau sihir santet, teluh tenung dan sejenisnya yang sangat menyiksa diri dan keluarganya, maka bersedekahlah. Kata Nabi SAW, dawu mardhakum bisedekah. Obatilah orang-orang yang sakit, ya, di antara kalian di sedekah. Maksudnya adalah obatilah diri-diri kita ini dengan sedekah. Jadi kalau saudaraku yang hari ini masih terus-menerus mengalami penyakit-penyakit, apapun itu penyakitnya, maka niatkanlah, ya, untuk kesembuhan penyakitnya. Dawu mardhakum bisedekah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Oke? Orang yang rajin bersedekah, insya Allah akan ada perisai, akan ada tameng, ya, secara gaib
ya, yang akan menghalangi dirinya. Karena apa? Banyak doa orang-orang yang telah dibantunya, yang memberikan ya pertolongan. Di samping itu, para malaikat pun akan selalu mendoakan orang-orang yang bersedekah, ya, orang-orang yang rajin berinfak, orang-orang yang rajin berbagi, maka dia akan banyak mendapatkan fadilah-fadilah dari para malaikat. Ya, kita tahu dalam satu hadis Nabi SAW ada doa malaikat di waktu pagi, Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang rajin berbagi, rajin bersedekah, yang rajin berinfak, khalafan, ganti yang lebih baik. Ya. Wa atimumsikan talafan, dan berikanlah kerugian kepada orang-orang yang suka menahan hartanya, yang tak mau berbagi. Saudaraku, sedekah, infak itu tak harus menunggu kita kaya, atau tak harus kita memiliki uang yang banyak. Bahkan kata Allah SAW, ciri-ciri orang yang dicintai Allah adalah yang bertakwa di sisi Allah adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang-orang yang rajin, yang bersedekah, yang menginfakkan hartanya fis sarra wad dharra, dalam keadaan ya, dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Saudaraku, salah satu ciri orang yang susah ditembus oleh sihir santet adalah orang-orang yang rajin bersedekah. Maka saudaraku, silahkan ya, yang bagi sudah terlanjur terkena sihir santet atau penyakit-penyakit, silahkan bersedekah. Yang belum atau yang masih kurang sedekahnya, silahkan tambahkan sedekah. Bersedekahlah, perbanyaklah sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan di sekelilingnya, ya, kepada orang-orang yang berjuang untuk agama Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan banyak fadilah daripada sedekah ini. Oke? Yang keempat, ciri orang yang susah untuk ditembus adalah orang yang selalu melibatkan Allah di dalam setiap aktivitasnya. Ya, orang yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhannya, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, meninggalkan zikir pagi dan petang, ya, kemudian senantiasa membaca kalimah-kalimah minimal Bismillahirrahmanirrahim ketika dia beraktivitas. Maka saudaraku, jikalau kita ingin terhindar atau tidak akan dapat menyentuh segala energi negatif atau sihir, santet, teluh, tenung, apapun itu bentuknya sihirnya, maka libatkan Allah di setiap nafasnya. Silahkan saudara-saudaraku sekalian, mau makan pakai tangan kanan, baca Bismillah minimal. Kalau tak hafal doanya, cukup Bismillah. Bismillah. Selesai makan, Alhamdulillah. Mau tidur, jangan lupa baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3, ya. Ditiupkan, usapkan ke seluruh badannya, dari kepala sampai kaki. Bangun tidur, baca Alhamdulillah. Mau masuk kamar mandi, pakai kaki kiri, baca Bismillah. Kalau nggak hafal doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar kamar mandi, kaki kanan, ucapkanlah ghufranak. Kalau tak mampu, ya ucapkanlah ya, doa yang lainnya. Mau keluar rumah, baca Bismillah. Naik kendaraan, baca Bismillah. Pada saat di kendaraan, baca Bismillah. Kalau tak hafal doa-doanya, lebih afdal lagi kita berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Saudaraku yang sudah terlanjur terkena sihir santet, jangan lupa selalu lidahnya, hatinya, ya, pikirannya, jangan sampai blank, lupa. Selalu ingat Allah. Waktu kita di kendaraan, entah itu naik mobil, naik motor, atau naik kendaraan umum, silahkan basahilah lidah yang ada di mulutnya dan lidah yang ada di hatinya, lidah batinnya dan lidah zahirnya, dengan sholawat, istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah. InsyaAllah tidak ada satupun yang berani mengganggu kita. Dan yang jangan lupa, di waktu pagi dan petang jangan pernah lupa zikir ini. Ya, ada banyak testimoni yang mengatakan ketika jin ini, ya, boleh dipercaya boleh tidak ya, di antara satu keluarga ada yang seluruh keluarga terkena sihir. Hanya satu anak ini yang masih belia, masih muda, itu tidak terkena sihir. Ketika diajak ngobrol, "Hai jin, kenapa kamu, kenapa satu keluarga ini terkena serumah ini kena sihir, tapi anak muda ini nggak kena?"
maka si jin ini dia selalu mengucapkan kalimat zikir. Ya, ada zikir ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kisah ini saya dapat dari seorang ustadz juga ya. Saya pernah mendengar kisah ini ya. Walaupun mungkin ucapan jin tidak boleh kita percaya, tetapi minimal dia memberitahukan bahwa si anak muda ini rajin berzikir kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak 100 kali setiap habis sholat subuh dan setiap habis sholat asar atau setiap pagi dan petang. Jangan lupa saudaraku. Dan yang terakhir adalah ciri orang yang tak dapat ditembus oleh sihir atau yang kebal terhadap sihir santet adalah orang yang selalu bahagia, senang, ceria. Orang yang berbahagia, yang selalu bahagia, happy, yang selalu ceria, tidak gembrungsung, ya, gembrungsung itu apa? Tidak selalu ruwet hatinya, tidak selalu was-was gelisah hatinya. Ya, walaupun dia sendiri dalam punya masalah, tetapi dia selalu bahagia. Dia selalu berusaha untuk menjaga pikirannya. Tidak selalu mudah larut dalam kesedihannya. Dia selalu bahagia. Saudaraku, jagalah bahagia. Jangan lupa bahagia. Meski kita dalam keadaan memiliki problem, masalah-masalah yang berat. Tetapi bahagia itu adalah satu sikap ya, dan praktek-praktek spiritual, ruhaniah yang sangat membantu diri secara zahir dan batin. Orang yang selalu bahagia, yang hatinya selalu tidak pernah was-was, cemas, gelisah, insya Allah mereka ini akan sulit untuk ditembus, kebal terhadap sihir. Karena apa? Orang yang mudah ditembus sihir, yang sangat gampang terkena gangguan jin adalah orang yang selalu berpikir keras, was-was, cemas, gelisah, takut, selalu melamun, selalu merenungkan kejadian-kejadian yang sudah berlalu. Sehingga pada saat dia blank, pada saat dia kosong pikiran, disitulah ya celah-celah masuknya syaitan untuk mempengaruhi dirinya. Jadi saudaraku, jangan lupa untuk selalu bahagia dan jangan melamun. Ya, jangan selalu menyendiri, melamun. Boleh menyendiri tetapi berzikir. Tapi kalau kita menyendiri, kita merenungi nasib, kita merenungi segala apa-apa yang sudah lalu, ya, atau perasaan-perasaan di hati kita yang ada rasa dendam, marah, yang ada rasa kekecewaan, inilah yang menjadi celah masuknya syaitan. Saudaraku, berusahalah dengan zikrullah. Pada saat kita ada perasaan-perasaan ini muncul, lawanlah dengan selalu menyebutkan kalimat la ilaha illallah atau Allah. Sebutlah nama Allah dalam hatinya. Ya. Karena apa? Dengan menyebutkan kalimat la ilaha illallah, kita tembuskan di kolbu kita, maka hati akan jadi tenang. Hati akan selalu terjaga dari segala was-was, cemas, gelisah. Nah, orang yang selalu melamun, yang selalu menyendiri, yang tadinya tak ada gangguan apa-apa, lama-kelamaan akan masuklah di situ syaitan membisik-bisikkan dirinya atau mempengaruhi hatinya, pikirannya, jiwanya, sehingga tidak sedikit orang yang selalu melamun ini akhirnya di stres, depresi, bahkan mohon maaf yang masuk rumah sakit jiwa. Karena apa? Karena mengalami ya tadi halusinasi, ilusi, pikiran-pikiran yang tak terkendali, yang tak terkontrol, sehingga apa? Dirinya mengalami problem ini. Saudara-saudara sekalian, bagaimana cara kita menangkal santet yang terlanjur sudah ada sihir di dalam tubuhnya? Jangan lupa lakukanlah tadi 5 hal tadi. Kalau terlanjur kita sudah terkena sihir, yang pertama, selalu bersyukur, ya. Rajin-rajin berterima kasih kepada dirinya, berterima kasih kepada orang lain, berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Secara lisan, ikrar dalam hati, dan kita buktikan bahwa kita ini orang yang bersyukur. Berterima kasih, ya. Kalau perlu kita melakukan afirmasi atau selalu membesarkan diri kita dengan mengucapkan terima kasih, ya Allah. Engkau sudah bangunkan aku yang tadinya aku tidur, aku mati separuh, ya. Kemudian engkau bangunkan aku, terima kasih ya Allah. Engkau sudah memberikan aku makan, bisa menikmati nafas. Sering-sering melakukan afirmasi demikian. Atau kalau ada orang yang memberikan kita sesuatu yang baik, maka terucapkanlah. Jangan malu untuk mengucapkan kalimat terima kasih atau jazakallah, jazakumullah, ya.
semoga Allah membalas kebaikan Anda. Atau kalau kita berterima kasih kepada Allah, ucapkanlah ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ya. Berterima kasih pada dirinya gimana? Kita mengajak ngobrol diri kita, ya, karena diri kita ini ada diri zahir, ada diri batin. Hakikat diri kita itu yang ada di dalam ini, bukan yang ini. Ini hanyalah diri lahir, kulit, ya, daging yang dibungkus, ya, dalam tulang. Diri asli kita yang sejati itu apa yang ada di dalam diri ini, itu ruh, jiwa. Maka sering-seringlah kita mengucapkan terima kasih kepada diri batin kita, jiwa kita, roh kita, ya. Ajaklah mereka bicara. Oke. Dan yang selanjutnya, jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri pada Allah. Dekatkan dengan zikir pagi dan petang. Mau tidur baca ayat kursi, jangan lupa selalu baca ayat kursi. Dan yang selanjutnya, bertawakallah kepada Allah, pasrahkan, ikhlaslah, berusaha ikhlas walaupun berat. Dan yang terakhir, berbahagialah, selalulah bahagia. Insyaallah ini adalah ciri-ciri orang yang insyaallah tak dapat terkena sihir santet dan orang yang akan selalu terjaga. Ya, terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Ya, semoga kita diberikan kebaikan, keberkahan, keberlimpahan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, bencana, musibah, dimudahkan segala urusan-urusannya, disembuhkan segala penyakit-penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Share video ini, bagikan pada saudara-saudara kita yang lainnya di grup WhatsApp, Facebook dan media-media sosial yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.